Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suara Putra Patria dari kelas 07A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang work breakdown pada proyek rumah toko. Apa itu work breakdown? Work breakdown adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelompokkan tugas-tugas dari sebuah proyek menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diatur. Work breakdown struktur merupakan cara yang sangat tepat dalam mengidentifikasikan aktivitas ataupun kegiatan dalam suatu proyek yang dapat dikelompokkan menurut hierarki tertentu secara logika, yang kemudian dapat dilimpahkan kepada orang-orang atau tenaga tertentu untuk melaksanakannya. WBS tidak hanya digunakan untuk proyek besar saja, namun dapat diaplikasikan pada proyek-proyek yang relatif kecil, yang mungkin mempunyai aktivitas atau kegiatan proyek yang kompleks. Sebuah WBS digambarkan secara grafis seperti diagram struktur organisasi yang menunjukkan bagian-bagian pekerjaan dalam beberapa tingkat, kedudukan, atau level. Contoh kasus pembuatan proyek rumah toko. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, dalam mana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu. Penjadwalan proyek bertujuan untuk memprediksi waktu penyelesaian proyek serta waktu yang dibutuhkan untuk desain dan penerapannya di lapangan. Memprediksi waktu untuk memulai dan menyelesaikan suatu aktivitas, merencanakan dan mengontrol semua daya yang digunakan, mengevaluasi dampak yang terjadi apabila ada perubahan pada waktu penyelesaian proyek, mereka kemajuan atau perkembangan pelaksanaan proyek, mengetahui bila terjadi keterlambatan atau kemunduran waktu pelaksanaan. Yang kedua, planning. Planning biasanya dilakukan dengan cara memilah atau mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kegiatan yang ada di dalam proyek, mendata keseluruhan aktivitas dari awal proyek hingga akhir proyek dengan mengurutkan sequence atau urutan dari aktivitas proyek tersebut. Kegiatan ini sangatlah membantu kita dalam perencanaan dan membuat schedule beserta durasi tiap pekerjaan dari proyek. Yang ketiga, penyusunan urutan aktivitas. Penyusunan urutan kerja proyek yang dimaksudkan di sini adalah penentuan urutan aktivitas kerja untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Urutan aktivitas diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar berbagai aktivitas yang ada. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun urutan aktivitas adalah prosedur, yaitu aktivitas sebelum atau yang mendahului aktivitas yang bersangkutan. Successor atau followers, yaitu semua aktivitas sesudah atau yang terjadi setelah aktivitas bersangkutan. Concurrent, yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat terjadi atau berlangsung bersamaan dengan aktivitas yang bersangkutan. Setelah dilakukannya penyusunan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut, harus diberikan activity untuk memudahkan dalam pengamatan terhadap urutan aktivitas tersebut. Contoh aktif ID dapat dilihat pada tabel 1, yaitu 1. Pekerjaan persiapan, 1.1 pekerjaan lahan, 1.2 pemasangan bowl plank, yang kedua pekerjaan tanah, 2.1 galian tanah, 2.2 urugan tanah kembali, 2.3 urugan sirtu, 2.4 buang sisa tanah galian. WBS aktivitas proyek. WBS digunakan untuk memudahkan perencanaan dalam penjadwalan suatu proyek dengan membagi skop pekerjaan menjadi skop yang lebih detail dan dapat mengetahui kegiatan yang berada di dalam proyek lebih mendalam atau lebih detail sehingga dapat membantu kita untuk melakukan perkiraan waktu penyelesaian proyek. Dapat dilihat pada gambar 1 ini. WBS juga dapat menggunakan penomoran di dalam sebuah skop pekerjaan untuk menunjukkan tingkatan. Hierarki pekerjaan dapat dilihat pada gambar kedua di bawah ini.
Metode penjadwalan CPM. CPM adalah suatu metode perencanaan penjadwalan proyek konstruksi yang dapat menunjukkan aktivitas-aktivitas kritis untuk keuntungan menggunakan CPM, yaitu untuk beberapa tahap manajemen proyek. Model ini sangat bermanfaat khususnya untuk penjadwalan dan kontrol proyek yang besar. Secara matematis tidak rumit dan memberi konsep secara gambling. Grafik dengan menggunakan gejala memberikan persepsi keterkaitan antar kegiatan proyek secara cepat. Analisis jalur kritis dan total plot bisa digunakan untuk menandai kegiatan yang memerlukan pengamatan lebih dekat. Identifikasi aktivitas untuk pembuatan WBS. WBS menunjukkan aktivitas-aktivitas proyek secara keseluruhan yang digunakan sebagai acuan pembuatan jadwal kerja dengan metode CPM yang kemudian dikerjakan dengan menggunakan program Microsoft Project 2010. WBS digunakan untuk membagi pekerjaan yang ada di proyek hingga level aktivitas. Penentuan durasi aktivitas. Dalam menentukan durasi aktivitas, pertama-tama penting untuk menetapkan jumlah pekerjaannya. Berikut ini adalah perhitungan durasi dari aktivitas pembuatan backcasting slow, yaitu quantity sama dengan 119,028 meter kubik, koefisien SNI pekerja sama dengan 0,3, jumlah pekerja yang ada di lapangan sama dengan 8. Rumusnya adalah durasi sama dengan quantity dikali faktor koefisien dibagi dengan jumlah pekerja yang ada di lapangan. Jadi sama dengan 119,028 dikali 0,3 dibagi 8 sama dengan 5 hari. Ini adalah detail proyek konstruksi. Grup 1 selama 57 hari, pekerjaan persiapan 22 hari, pekerjaan tanah 3 hari, pekerjaan fondasi 1 hari, pekerjaan pilet cap 12 hari, pekerjaan beton bertulang 52 hari, pekerjaan slope 10 hari, pekerjaan kolom lantai 1 8 hari, rambat bang 1 hari, lantai 2 35 hari, pekerjaan kolom lantai 2 8 hari, pekerjaan balok 13 hari, pekerjaan plat 17 hari. Kesimpulannya adalah pada perencanaan 3 grup atau 9 unit rumah toko X dengan bantuan software Microsoft Project 2010 didapat aktivitas-aktivitas kritis berdasarkan dari durasi perhitungan SNI terjadi lintas kritis yang terjadi secara bersamaan pada grup 1, yaitu cor plat plus balok, dan grup 2 penulangan kolom lantai 1, dan terjadi 2 lintas kritis yang menjadi secara bersamaan pada grup 2, yaitu cor plat plus balok, dan grup 3 penulangan kolom lantai 1. Lintas kritis yang diperoleh oleh Microsoft Project 2010 yang terjadi bersamaan grup 1 yaitu cor plat plus balok, dan grup 2 penulangan kolom lantai 1 terjadi pada hari ke-39 dari start awal perencanaan, dan grup 2 cor plat plus balok, dan grup 3 penulangan kolom lantai 1 terjadi pada hari ke-104 dari start awal perencanaan. Itulah kesimpulan dari materi saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi mahasiswa STMIK Bani Saleh.